etnologika. Nah, tentu saja setelah kita dijajah oleh mereka, nenek moyang kita tidak bisa belajar tuntas dalam ilmu pengetahuan itu. Malah yang menjajah kita tidak akan meneruskan ilmu-ilmu modern itu. Masa mau diajari ilmunya Suluk Hurgonya? Ya kan? Ya, jadi tidak pernah diajari sosiologika, antropologika, etnologika. Sampai abad 20 tidak pernah apa-apa. Jadi waktu ada terusan Suez, ada kapal uap, orang-orang di kamar pada melihat tanah jajahan, shock mereka. Loh, kok nggak ada industri? Loh, kok nggak ada pendidikan? Wah, pemerintah Hindia Belanda kalang kabutan. Gimana? Sebab toh tidak mau bikin industri, sebab kepentingannya mempertahankan undernaming itu. Indonesia ini akan jadi perkebunan raya yang akan dipertahankan sebagai komoditi ekspor. Ya memang pribumi tidak ada sangkut pautnya dengan ekspor itu. Tapi memang maksudnya gitu. Wah, nanti kalau ada industri kan kehilangan buruh perkebunan nanti. Jadi industri ditunda-tunda. Pendidikan ya masa gimana? Ya sudah, pendidikan diajarkan. Apalah sekolah angka 2 apa bagaimana. Kurang ya. Kartini kasih subsidi, Sartika kasih subsidi, Muhammad Syafi'i kasih subsidi, Muhammadiyah kasih subsidi. Tapi sekolah yang lebih maju hanya diberikan kepada anak-anak dari hamba-hambanya, yaitu anak-anak bupati, anak-anak amtenar, anak alat penjajahan Belanda. Anak-anak itu dididik, oke. Dididik pun mereka juga tidak dididik secara mendalam humaniora, sastra, tidak secara mendalam antropologi segala macam tidak diajarkan. Masa akan diajarkan ilmunya Suluk Hurgonya? Kan tidak diajarkan toh. Nah, lalu untuk memenuhi hasrat Toe de Kamer didirikan sekolah tinggi teknologi, sekolah tinggi kedokteran tanpa lembaga riset, tanpa sekolah tinggi fisika, tanpa sekolah tinggi kimia, tanpa sekolah tinggi matematika. Jadi akibatnya ini hanya menghasilkan pendidikan menara gading yang kerjanya membeli teknologi, tidak bisa menciptakan teknologi. Itu problem kita. Ini problem kita. Jadi tidak ada dialog yang tuntas dengan teknologi modern, tidak ada dialog tuntas dengan ilmu pengetahuan modern. Wah, jadinya baru setelah sampai Belanda pergi tidak bikin universitas apa-apa. Tuntutan Toe de Kamer mengenai bagaimana tidak ada pendidikan humaniora. Toe de Kamer ini siapa ini? Ya, itu tuh anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat Belanda. Iya, mereka yang justru mengatakan kok di Indonesia nggak ada apa-apa gitu. Iya dong, mereka protes, ada gerakan etisnya. Mereka sudah mempunyai etika tertentu. Iya. Kau didik orang-orang Indonesia. Oleh karena itu, Bung Karno diadili di sini, itu kena dia. Tapi Bung Hatta diadili di Belanda bebas. Karena disaksikan oleh Toe de Kamer. Jadi undang-undang kolonial sangat berbeda dengan undang-undang di negeri Belanda. Undang-undang di negeri Belanda itu undang-undang yang berorientasi kepada rakyat, kekuatan rakyat, kekuasaan rakyat, daulat rakyat. Undang-undang kolonial, undang-undang Hindia Belanda berorientasi kepada sentralisme kekuasaan, pada kekuatan pemerintahan gubernur jenderal. Rakyat tidak ada hak apa-apa. Tidak ada hak. Dan ini anehnya berjalan sampai sekarang, tragisnya. Tapi sampai 2004. Iya, sayangnya seperti itu. Jadi dengan kata lain, apa elit kita ini kurang berdialog tuntas dengan ilmu pengetahuan. Juga Mas Willy, ya. Ini semua sejarah ya. Iya. Makanya orang belajar sejarah ya. Iya. Orang harus belajar dari sejarah. Saya kira sejarah inilah yang terjadi di sejarah kita. Dan dari sejarah kita harus belajar bagaimana kita jalan terus. Sebab ilmu sejarah itu atau pengetahuan mengenai masa lalu itu adalah tata buku masa lalu. Bagaimana kita bisa? Iya, kita harus menghargai tata buku masa lalu ya. Ya, kalau digabungkan dengan tata buku masa kini, maka itu kita punya bahan untuk menyusun rencana masa depan. Sehingga masa depan itu bukan sekedar gebah ripah atau tentrem kerto raharjo yang nggak ada artinya apa-apa, tapi
ini. Apa itu, Mas? Ya, itu hanya kata-kata manis. Kata-kata sendiri ya. Tapi tidak ada sistem. Bagaimana nih misalnya mengurangi pengangguran? Saya melihat kameramen kita udah pada ketawa. Gitu. Kan jadi perencanaan itu seperti tembang saja kalau tidak berdasarkan tata buku masa lalu dan tata buku masa kini. Namun banyak loh sarjana-sarjana kita yang dalam perdebatan dengan saya itu pernah mengatakan, Mas itu sejarah itu romantisme, lebih baik kita memandang ini masa kini loh. Nah kalau kita tidak tahu sejarah, tidak tahu kenapa jadi begini, iya kan? Kenapa jadi begini? Kenapa kok kita kekurangan lembaga riset, teknologi tanpa riset ya bagaimana ya tidak ada. Kapan tak akan terjadi kita mempunyai problem dengan pendidikan kita pada saat ini. Bagaimana kita sudah membangun industri tanpa industri hulu? Bicara bagaimana sekarang mau bikin mau bikin capital goods, kita tidak punya pabrik baja yang benar. Pabrik baja yang hanya bisa ngolah besi tua, tidak bisa bikin gotri, tidak bisa bikin skrup. Nah, bagaimana bikin gotri saja belum bisa. Semua mesin kayak apapun kan itu entah dengan piston, entah dengan pengungkit, entah dengan roda, gear, itu kan semua itu perlu gotri. Dia nggak bisa bikin gotri yang bagus. Gotri itu apa? Gotri bearings. Dia bisa bikin bearings. Lalu, ini kan, lalu juga apa? Itu yang ada bola-bolanya di dalam itu. Ya bola-bola itu kan harus tuh ini ya. Jadi bagaimana mungkin kita ngimpi bikin industri? Sedang aerodinamik saja kita juga tidak memahami. Meskipun kita sudah kerja di Boeing, kerja di Mercedes, ya tidak akan mungkin diajari itu. Itu research kok. Sekolah di mana saja itu hasil research kok. Metalurgi, aerodynamics itu hasil research. Jadi kalau pabrik punya itu nggak akan dibukakan sembarang, itu rahasia perusahaan pasti. Nah jadi kita ini sekarang membangun hanya dengan impian saja. Jadi kalau tidak memulai bahwa pendidikan dirubah, ialah bahwa harus murid diajar menghargai fakta objektif. Harus murid diajarkan mengumpulkan fakta objektif, mengkategorisasikan fakta objektif. Dimulai di kelas 3 ini harus. Lalu kemudian menghargai verifikasi. Sedangkan saya tadi mengeluhkan ya soal humaniora. Mas Willy mesti jadi presiden. Kenapa nggak ikut jadi capres? Enggak. Baik, mohon maaf saya interupsi untuk menyegarkan saya sendiri. Jangan sampai saya terlalu terlena ini. Baik, gimana verifikasi? Ya, verifikasi harus diadakan. Nah, antara lain kritik itu kan verifikasi. Ya. Ini tabu untuk bangsa ini. Karena bagaimana tidak diajarkan? Ya saya diajarkan begitu sejak kelas 3 SD. Saya harus menulis, harus berita di muka kelas bagaimana kalau saya menulis surat kenapa ada perangkonya. Jadi saya harus ke kantor pos tanya kenapa gitu. Ya waktu itu anak kecil ya agak takut masuk kantor pos apalagi ketemu direkturnya. Tapi ya harus toh karena itu assignment untuk minggu depan. Jadi saya tanya-tanya lalu baru bercerita di muka kelas. Nah jadi harus dari kelas 3 dilatih untuk mengumpulkan fakta objektif dan lalu menarik kesimpulan dan lalu memverifikasikannya gitu. Nah, laku verifikasi itu tidak laku. The act of verification itu tidak berjalan dalam pendidikan kita. Kita hanya ngapal dengar gitu. Nah, harus ada toh act of verifications itu harus dibudayakan melewati pendidikan. Zaman Orba